Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Salva Sakadirian. Saya dari jurusan Pendidikan Sejarah semester 1. Saya di sini akan membacakan tentang manusia purba. Judulnya Persebaran Manusia Purba. Sejarah tentang manusia purba dimulai dari dugaan bahwa manusia purba telah melakukan pergerakan dari Afrika Tengah ke Afrika Selatan sejak 60.000 sampai 50.000 tahun SM. SM itu sebagai selesainya Masehi. SM itu di tahun 50.000 hingga 45.000 SM. Manusia purba mulai menyebar luas ke Arab, India, dan Indonesia. Dari sini mereka kemudian mencapai Australia, Jepang, Cina, Alaska, hingga Amerika Utara. Perkembangan kehidupan manusia purba terhalang oleh mencapai suhu di bumi atau sering disebut sebagai zaman es yang berlangsung sekitar tahun 45.000 sampai 40.000 tahun SM. Persebaran manusia purba kemudian berlanjut sampai ke Kazakhstan dan Mongolia pada 35.000 sampai 30.000 SM. Sejak saat itu manusia purba dari Kazakhstan, Kaukasoid menyebarkan ke Eropa. Penyebaran terus menjadi hingga pada 20.000 sampai 10.000 SM. Manusia purba menduduki wilayah Afrika Selatan. Pergerakan manusia purba terus terjadi hingga menguasai seluruh daratan bumi pada tahun 10.000 SM. Jenis manusia purba di dunia. Persebaran manusia purba yang telah terjadi dibuktikan dengan ditemukan fosil-fosil manusia purba dari berbagai jenis di dunia. Beberapa di antaranya adalah: yang pertama, Ardipithecus ramidus, pertama kali ditemukan di Ethiopia, Afrika Timur oleh Yohannes Salesi di tahun 1954. Manusia purba Ardipithecus ramidus diperkirakan hidup sekitar 4,4 juta tahun yang lalu dan sering dipanggil Ardi. Fosil bagian tubuhnya yang tersisa berupa tengkorak, gigi, tulang, panggul, tangan, dan kaki yang berjumlah 35 bagian. Fosil Ardipithecus ramidus ditemukan di sekitar fosil hewan mengindikasikan bahwa mereka hidup di hutan. Diketahui bahwa jenis manusia purba ini memiliki berat sekitar 50 kg, tinggi sekitar 120 cm, pemakaman buah-buahan, daun, serta mamalia kecil. Otot kaki besar dan volume otak sama dengan milik simpanse. Lalu yang kedua ada Australopithecus afsanus. Manusia purba jenis diperkirakan hidup sekitar 3,3 hingga 2,1 juta tahun yang lalu. Berawal dari dikemukakan fosil tahun 1924 oleh anak-anak di daerah Taung dekat Freiburg, Afrika Selatan, yang kemudian diteliti oleh Prof. Raymond Draff dan diberi nama Australopithecus
africanus. Manusia purba jenis ini memiliki kombinasi fisik manusia dan fisik kera. Lengannya panjang, lekukan wajah kuat. Selain itu, bagian tulang panggul, tulang paha, bahu, tangan, dan tulang kakinya. Lalu yang ketiga, Sinanthropus pekinensis diperkirakan hidup sekitar 780.000 hingga 230.000 tahun yang lalu. Sinanthropus pekinensis pertama kali ditemukan di Zhoukoudian, dekat Beijing, Tiongkok. Fosil Sinanthropus pekinensis dinamai sebagai manusia Peking-man dan dikelompokkan sebagai manusia purba berdasarkan giginya oleh arkeolog Davidson Blake tahun 1927. Volume otaknya dipikirkan sekitar 1000 cm kubik hingga 300 cm. Sama seperti volume otak saat ini, ciri-ciri ini membuat mereka mirip dengan Pithecanthropus erectus yang ditemukan di Indonesia. Hal ini membedakan adalah kavitas tengkorak Sinanthropus pekinensis lebih besar dengan gigi taring yang tidak tumpuk tindih. Yang keempat, Homo rhodensis. Penambang bernama Tom Ziegler di tahun 1921 tidak sengaja menemukan fosil Homo rhodesiensis saat sedang mencari biji besi di gua-gua di Rhodesia Utara, sekarang Zambia, Afrika Timur. Homo rhodensis hidup sekitar 400.000 hingga 125.000 tahun yang lalu. Jika fisiknya antara lain mereka bagian punggung, alis yang besar dan lebar, hidung besar, kening menonjol, dan tonjolan di bagian belakang tenggorokan. Selain itu, mereka juga sudah berjalan tegak sehingga disebut sebagai African Neanderthal. Yang kelima ada Homo cro-magnon. Homo cro-magnon dipikirkan sebagai manusia modern. Homo sapiens tertua dari Eropa. Manusia purba jenis ini diperkirakan hidup sekitar 40.000 hingga 10.000 tahun yang lalu. Fosil telah ditemukan di tahun 1898. Para arkeolog memperkirakan mereka sebagai nenek moyang ras Caucasoid di Eropa. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.